Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat di mana saja berada, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini Allah menganugerahkan kepada kita pilihan menjadi makhluk yang beragama. Dari sudut beragama Islam, alhamdulillah, tentunya kita layak bersyukur karena kita bersama-sama telah dianugerahi oleh Allah hidayah menjadikan Islam ini sebagai agama yang kita anut, dan kita di dalam kehidupan ini mengikuti pegangan, aturan, dan petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah berikan kepada kita. Petunjuk yang diberikan kepada kita yaitu berupa ad-din, berupa agama. Dalam hal ini dinul Islam, agama Islam. Maaf, saya menerangkannya dari sudut agama Islam ini. Para pendengar yang terhormat, agama seperti kita maklum adalah ada asal-usulnya. Asal-usul itu kalau kita simak bersama-sama, sebetulnya asal-usul kata agama itu berasal dari A dan gama. A artinya tidak, gama kocar-kacir. Orang Melayu menyebutkan ugama. Ada lagi yang menyebutkan igama. Saya menyebutnya, mengambil salah satu dari yang selama ini sudah dikenal, agama. A tidak, gama itu kocar-kacir. Seseorang yang menganut agama menginginkan dan diinginkan dari kepenganutan agama dalam kehidupan ini, hidupnya bisa tenang, bisa damai, tentram, tertib, dan jauh dari perilaku kocar-kacir itu. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, tentunya Allah menginginkan dari makhluk ciptaannya itu, terutama dalam hal ini manusia, diinginkan oleh Allah manusia itu menjadi manusia yang berhasil dalam hidup ini. Bahkan Allah sebagai penciptanya menghormati yang diciptakannya. Dan tentunya yang diciptakannya itu diharapkan menjadi manusia yang khas, yang beda satu dengan yang lain. Yang antara satu dengan yang lain memiliki kekhasan, keistimewaan, memiliki potensi-potensi yang dibawa oleh masing-masing itu untuk terjun di dalam kehidupan. Oleh karena itu, secara istilah agama itu, ya, yang kita maklum adalah didefinisikan oleh banyak ahli. Antara lain, agama itu didefinisikan dengan wad'un ilahiyun, sa'iqun lidawil uqul, bikhtiyarihim iyyahu ilas salah fil hal, wal falah fil ma'an. Agama itu adalah wad'un ilahiyun, ketentuan ilahi, ketentuan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Sa'iqun lidawil uqul, ketentuan yang turun itu yang mendorong bagi orang yang bisa menggunakan akalnya, bisa membuat nalar yang tepat, yang baik, ya, yang selaras, yang pantas, bikhtiyarihim, dengan ikhtiar mereka itu, ilas sholah fil hal, untuk dapat hidup sejahtera
bahagia ya fil hal sekarang, wal falah fil ma'al, dan kesejahteraan, kebahagiaan abadi di masa yang akan datang. Jadi orang beragama itu dengan aktivitas keagamaan kepingin hidup ini tenang, tentram, ya beranjak dari damai. Ya, dalam hidup ini ya menciptakan kedamaian bersama untuk apa? Untuk sejahtera hidup dunia akhirat dan kebahagiaannya dunia dan akhirat. Memang dunia ini semu, tapi sekalipun semu itu adalah bagian dari pelajaran, pembelajaran dan sekaligus ujian yang pahalanya diarahkan untuk dinikmati kelak kemudian hari di akhirat. Dalam beragama, perilaku-perilaku kita adalah perilaku penting yang dengan niat yang betul, niat yang tepat, niat yang seperti diatur, ditentukan oleh pegangan agama, maka niat itu ya dilakukan dengan tulus, baik berupa salat itu, zakat, puasa, haji, hal-hal terkait dengan kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat, kehidupan muamalah, kehidupan ibadah yang tulus diniatkan karena Allah, maka amal-amal itu menjadi amal ibadah kita yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakannya. Amalia-amalia seperti itu diatur di dalam agama, yang di dalam Islam pegangan pokoknya adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran pegangan pertama, Al-Hadis adalah pegangan kita yang kedua. Rasulullah SAW menegaskan pegangan itu yang diwariskan oleh beliau. Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amraini." Aku tinggalkan bagi kalian semua amraini, dua pegangan. Ya, dua warisan, dua tinggalan. Lan tadillu ma itamassaktum bihima. Kalian semua tidak akan sesat selagi berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnata rasuli. Yang pertama adalah kitab Allah Al-Quran, yang ayatnya berjumlah 6.236 ayat, serta sunnata rasuli dan sunnah rasul Al-Hadis, yang hadis sahihnya mencapai sekitar 50.000 hadis. Para pendengar yang terhormat, aktivitas keagamaan ini karena disampaikan oleh Rasulullah dalam masa sekitar 23 tahun, maka banyak muatan-muatan yang sudah berkembang dari masa Rasul hingga masa sekarang. Saya harapkan perkembangan yang sudah tertuang dalam kitab-kitab Al-Quran dan perkembangan dari Al-Quran, Al-Hadis dan segala perkembangan dari Al-Hadis, dan dunia ilmu ya yang keluar dari pada keduanya, baik yang terkait dengan ayat-ayat Qur'aniyah yang ditulis ya lafdhan wa makna dalam Al-Quran dan hadis, dan yang terdapat di dalam alam semesta, yang keduanya tak lain adalah ayat-ayat Allah. Ayat Qur'aniyah di Quran dan hadis, ayat-ayat kauniyah yang terdapat di alam semesta, lain tidak adalah ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan ya ceramah ini bermanfaat. Ya, insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.